Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah embriologi tumbuhan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang embryogenesis pada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota yang pertama yaitu ada Rini Sinta Kurniawati dengan NIM A420-2012. Yang kedua ada Ivani Cindy Junita dengan NIM A420-2013. Yang ketiga ada Tiara Katrina Cayaning Tias dengan NIM A420-2014. Yang keempat ada Mita Eka Wulandari dengan NIM A420-2015. Yang kelima ada Bernika Raya dengan NIM A420-2016. Langsung saja dimulai untuk presentasinya. Kepada Saudari Mita Eka Wulandari dipersilakan. Baik. Dalam Quran Surat Abasa, surat ke-80, ayat 24 sampai ayat 32 yang berbunyi, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Embryogenesis. Embrio adalah proses pembentukan embrio multiseluler dari zigot bersel tunggal, di mana sel telur dibuahi, kemudian zigot bersel tunggal akan menjadi embrio yang berpotensi membentuk tumbuhan lengkap. Embryogenesis. Embryogenesis adalah proses terbentuknya embrio yang mencakup fertilisasi sampai fase dormasi. Perkembangan yang berlangsung selama embryogenesis. Zigot mengalami polarisasi apikal basal, sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental, dan sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Yang kedua, tahap globuler, di mana embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Yang ketiga, ada tahap hati. Embrio bertambah massa dan jumlah selnya serta membentuk cekungan di bagian apikal sehingga strukturnya menyerupai hati. Yang keempat, ada tahap torpedo, di mana merupakan tahap awal ketika prekursor dari katiledon, akar, dan batang mulai dapat dikenali. Yang kelima, tahap katiledon, di mana katiledon memanjang pada magnoliopsida. Ada dua yang katiledon yang mengalami perkembangan, sedangkan di liopsida hanya satu katiledon atau scutellum yang berkembang. Proses embryogenesis. Yang pertama, pemantapan bentuk dasar tumbuhan. Yang kedua, penyusunan jaringan meristematik untuk mengelaborasi struktur setelah masa embrio seperti daun, akar, dan bunga. Yang ketiga, pemantapan penyimpanan cadangan makanan yang cukup untuk perkecambahan embrio sampai kecambah bersifat autotrof. Spermatopita. Spermatopita biasa disebut dengan tumbuhan berbiji yang memiliki alat reproduksi generatifnya berupa biji. Tumbuhan ini juga merupakan heterospora yang membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia. Ciri-ciri dari spermatopita. Makroskopis dengan ketinggian bervariasi, bentuk tubuhnya bervariasi, cara hidup fotoautotrof, habitatnya kebanyakan di darat, tapi ada juga yang mengapung di air seperti teratai. Mempunyai pembuluh berupa floem dan xilem, reproduksi melalui penyerbukan polinasi dan pembuahan fertilisasi. Golongan dari spermatopita memiliki dua jenis.
Ada gimnospermae, yaitu biji terbuka, dan angiospermae atau biji tertutup. Gimnospermae. Yang pertama, gimnospermae tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunganya. 2. Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Yang ketiga, merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan 2 jenis spora berlainan. Yang keempat, megaspora membentuk gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan serbuk sari struktus reproduksi terbentuk di dalam strobilus. Yang kelima, dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Angiospermae. Yang pertama, angiospermae memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Yang kedua, mempunyai bunga sejati. Yang ketiga, umumnya tumbuhan berupa pohon perdusmak, liana, dan herba. Yang keempat, dalam reproduksi terjadi pembuahan ganda. Yang kelima, angiospermae dibedakan menjadi 2, yaitu monocotyledoneae berkeping 1 dan dicotyledoneae berkeping 2. Reproduksi spermatopita tumbuhan berbiji. Proses reproduksi spermatopita secara generatif seksual dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet, gametogenesis, kemudian penyerbukan polinasi. Lalu terjadi pelemburan gamet jantan dan betina, itu fertilasi, yang akan menghasilkan embrio. Reproduksi spermatopita, tumbuhan berbiji. Proses reproduksi secara vegetatif spermatopita yaitu dengan cara reproduksi tanpa melalui perkawinan atau fertilisasi gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifatnya sama dengan induknya. Macam reproduksi vegetatif, yang pertama alami, yang kedua rizoma, yang ketiga stolon, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, yang keenam tunas, yang ketujuh daun, yang kedelapan kormus, dan yang kesembilan buatan. Macam reproduksi vegetatif secara buatan, yang pertama mencangkok, yang kedua menempel atau okulasi, yang ketiga menyembung, yang keempat menyetek, yang kelima merundu, dan yang keenam kultur jaringan. Reproduksi generatif. Dalam siklus hidupnya ada beberapa tahapan, yaitu diantaranya gametogenesis, yaitu pembentukan gamet atau sel kelamin dan terjadi di bagian bunga. Macam pembuahan pada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Pembuahan tunggal, peleburan gamet jantan dan gamet betina yang menghasilkan embrio, terjadi pada tumbuhan gimnospermae. Pembuahan ganda, peleburan inti sperma dengan ovum yang menghasilkan zigot, kemudian menghasilkan embrio. Kemudian peleburan inti sperma dan kandung lembaga sekunder menghasilkan endospermum, terjadi pada tumbuhan angiospermae. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi embriogenesis pada spermatopita. Sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.